ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya, mari kita rayakan kebaikan Tuhan di tempat ini. Berikan sekali lagi tepuk tangan meriah buat Allah kita. Serukan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Serukan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Yeah. Mari kita bersuka cita atas karena kasih-Nya atas kita. Yeah, yeah, yeah. Oh dahsyat Tuhan, layak ditinggikan. Bersama nyatakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Serukan Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Ramaikan tanganmu, nyatakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa. Amin. Kami percaya ada kuasa dalam nama-Mu Tuhan. Serukan namanya Tuhan, menara yang kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu serukan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkasa selamanya. Ya Tuhan, Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa. Serukan Engkau yang di bumi di surga, termasyur berkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Mari semua bertepuk tangan bersama-sama. Ada kuasa dan yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Nama Yesus yang menyelamatkan. Serukan nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Amin. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Amin. Nama di atas segala nama, nama yang membebaskan.
lagi berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Allah kita yang layak. Oh, terima kasih Tuhan. Kami datang hadirat-Mu membawa hati dan jiwa yang haus akan Engkau. Penuhi setiap hati kami Tuhan, jiwa kami yang merindukan hadirat-Mu di tempat ini. Thank you Lord. Penuhi hati kami, lawat setiap kami Bapa. Thank you Jesus. Oh
suaramu. Penuhi tempat ini dengan pujian bagi Allah di tempat maha tinggi. Sebab hanya Dia yang saja yang layak. Oh, lebih lagi, angkat suaramu, penuhi tempat ini dengan pujian. Bersama nyatakan How great is our God with me. How great and all we see. How great God Almighty, we worship You. Sentuhan-Mu Tuhan kami butuhkan. Sentuhan-Mu Tuhan menghidupkan roh kami. Sentuhan-Mu memberi pembaruan. Oh, sentuhan-Mu memberi kebangkitan dan kebangunan rohani. Sentuhan-Mu memberikan kemenangan, kemenangan, kemenangan dalam kehidupan kami. Tuhan sahabat, biar yang jauh mendekat padamu. Sahabat Tuhan, biar yang hatinya serong diluruskan. Sahabat Tuhan, biar yang cemar ditahirkan. Sahabat setiap kami Tuhan. Oh, bangkitkan kami menjadi manusia roh yang daripada Tuhan. Kau berkarya sepenuhnya dalam roh kami, Roh Kudus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang nyata, kuasa-Mu nyata, kasih-Mu nyata, hadirat-Mu nyata, karya-Mu nyata Tuhan, firman-Mu nyata, janji-Mu nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur boleh menjadi umat-Mu Tuhan. Saat ini kami datang untuk menyembah-Mu, untuk beribadah pada Tuhan. Tuhan, Engkau yang terus melengkapi setiap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan untuk pelayanan ini. Urapi hamba-Mu Tuhan untuk sampaikan firman-Mu. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya firman-Mu saja. Sampai kami
jadikan hati yang siap ditabur benih firman-Mu. Sungguh-sungguh kami mendengar dan kami mengerti, kami percaya dan kami lakukan. Sehingga kami menjadi pelaku firman. Sehingga kami mengenai kebenaran firman. Sehingga kasih karunia nyata Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama di atas segala nama, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa kami sekali lagi sebelumnya dalam karya-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah, teriakan haleluya. Lebih meriah, haleluya. Sangat meriah, haleluya. Ya, silakan duduk. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih pelayan Presiden Worship karena pelayanannya kita diberkati. Siapa yang diberkati melalui pujian penyembah, tepuk tangannya lebih meriah. Saudara yang ada di tempat ini on set, diberkati Tuhan. Yang online dimanapun berada, diberkatilah oleh Tuhan. Dalam kota, luar pulau, luar negeri, diberkati semuanya oleh Tuhan. Saudara ya, Tuhan kita perlu kasih karunia dan anugerah. Saudara, kita akan awali saudara dengan perjamuan kudus. Hari ini ada perjamuan kudus. Kita akan lakukan perjamuan kudus. Ambil roti yang sudah disediakan, saudara. Ya, kita akan lakukan bersama. Ya, kita akan tinggi-tinggi. Semua bangkit berdiri, saudara. Semua bangkit berdiri. Kita angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari kita lakukan bersama. Malam sebelum Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, Ia berkumpul bersama murid-muridnya. Ia mengambil roti dan mengangkat ke atas dan mengucapkan syukur atasnya. Ya, Ia memberkati, Ia memecah-mecahkannya, memberikan pada murid-muridnya serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti yang kita angkat adalah tubuh Yesus yang sudah rela dikorbankan, yang mendatangkan keselamatan bagi kita semua. Apakah saudara percaya? Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan tinggi-tinggi, saudara. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara juga percaya anggur dalam cawan adalah darah Yesus yang juga sudah ditumpahkan, dikorbankan supaya semua dosa kesalahan kita diampuni. Apakah saudara percaya? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan. Datang pada Tuhan, saudara, datang pada Tuhan. Katakan, Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih. Engkau rela menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Bahkan Engkau rela Tuhan menyerahkan dirimu di atas kayu salib, terima hukuman Tuhan, terima semua kutuk yang harusnya ditimpa oleh manusia. Engkau terima semuanya Tuhan, segala penderitaan Engkau terima Tuhan, bahkan sampai selesai Tuhan, sehingga Tuhan Engkau tebus kami menjadi umat-Mu. Engkau bayar lunas dengan darah-Mu Tuhan, sehingga tersedia pengampunan, sehingga tersedia keselamatan bagi setiap kami. Semua karena kasih karunia dan pengorbanan-Mu yang luar biasa. Kami terima Tuhan pengorbanan
kami terima Tuhan, kami terima. Ambillah Kak saudara, ambillah Kak dengan iman. Kalau ada dosa di dalam hidupmu saudara, saat ini mengaku pada Tuhan, kata Tuhan ampuni, aku berbuat dosa, Tuhan ampuni Tuhan, aku mau bertobat, aku mau tinggalkan dosa, aku perbaiki, ampuni Tuhan. Lalu terima dengan iman saudara. Oh, dalam nama Tuhan Yesus aku terima pengampunan, aku terima pengampunan, karena Tuhan sudah menggantikan aku terima keselamatan. Tidak dengan iman, terima saudara, supaya saudara bisa terima. Yang sakit aku terima kesembuhan, karena Tuhan rela disakiti supaya kami sembuh. Kutuk sakit penyakit sudah ditimpakan pada Tuhan Yesus. Terima. Yang merasa hidupnya terus kekurangan, oh dalam nama Tuhan terima saudara. Oh kasih karunia, hidup dalam kemurahan, hidup dalam kasih karunia. Kutuk kekurangan dilenyapkan dalam nama Tuhan. Terima anugerah saudara. Oh katakan perkataan iman kan. Oh saudara kata terima kasih Tuhan, aku percaya masuk perjanjian Abraham. Diberkati jadi berkat, diberkati dan jadi berkat, diberkati dan jadi berkat. Apapun yang sudah dalam gumulkan, imani di atas kayu salib. Semua kelemahan kita ditanggung oleh Tuhan, semua yang tidak baik ditanggung oleh Tuhan. Tuhan limpahkan kebaikan. Aku terima segera kemurahan kebaikan yang sudah Kau sediakan karena pengorbananmu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat bagi setiap kami. Sekali lagi Tuhan, terima kasih. Kami terima semua anugerah karena pengorbananmu di atas kayu salib. Tuhan sekali lagi urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah lakukan perjamuan kudus ini dan akan dengar firman. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk saudara, silakan duduk. Kita akan dengarkan dulu saudara yang kesaksian video yang sudah disediakan oleh media. Segera ditayangkan. Perkenalkan, nama saya Ayunda Dewi Ratih, saya dari Pati. Saya adalah anggota Gereja Internet 217. Saya dibesarkan dari keluarga yang belum percaya Tuhan. Ibu saya seorang Kristen, tapi ayah saya belum percaya Tuhan. Dan dalam hari-hari saya memiliki hubungan yang tidak baik dengan mama saya. Setiap hari saya selalu dimarahin mama saya, entah kenapa saya tidak tahu. Dan itu menimbulkan kepahitan dari diri saya. Sehingga selama bertahun-tahun saya kepahitan, saya memutuskan untuk pergi dari rumah. Karena saya tidak kuat, saya selalu dimarahi oleh mama saya. Setelah saya pergi dari rumah, saya memutuskan kos dengan maksud untuk mencari ketenangan. Selama beberapa bulan saya ngekos, tiba-tiba saya merasakan sakit di dada saya. Lalu saya memutuskan untuk pergi ke dokter di salah satu rumah sakit di daerah saya. Dan dari hasil menunjukkan bahwa di dada saya terdapat benjolan sebesar 2 cm. Jujur waktu itu saya kaget dan saya bingung. Dan dari dokter mengatakan untuk benjolan ini harus dilakukan biopsi untuk mengetahui apakah itu ganas atau tidak. Dan apabila itu nanti hasilnya ganas, maka harus dilakukan pengangkatan pada payudara. Karena itu mengarah ke kanker. Kemudian saya memutuskan saya pulang ke kos dan saya nangis, saya tanya ke Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Dari dalam diri saya mengatakan bahwa saya harus pulang dan saya harus meminta maaf kepada mama saya. Lalu saya memutuskan saya pulang ke rumah dan saya nangis, saya minta maaf ke mama saya atas apa yang sudah saya lakukan ke mama saya. Karena selama ini saya memendam kepahitan yang mendalam kepada beliau. Dan saya bercerita kepada mama saya bahwa saya sakit, umur saya pasti gak akan pernah lama lagi. Lalu mama saya memeluk saya dan mama saya mengajak untuk periksa kembali di salah satu rumah sakit di Semarang. Dan setelah itu saya menjalani operasi. Setelah saya menjalani operasi, puji Tuhan waktu itu payudara tidak diangkat. Tapi dokter mengatakan bahwa saya didiagnosa kanker payudara stadium 2A. Dan saya harus melalui berbagai macam pengobatan, yaitu kemoterapi 6 kali dan radiasi 30 kali. Mendengar hal itu, saya takut, saya gelisah, dan saya kehilangan pengharapan. Karena saya berpikir hidup saya benar-benar gak akan pernah lama lagi.
Tapi ketika saya sakit, saya benar-benar merasakan kasih sayang mama saya yang selama ini belum pernah saya mengerti. Mama saya begitu perhatian, mama saya begitu peduli pada saya, dan perlahan terjadi rekonsiliasi hubungan bagi kami. Hubungan kami kembali baik, kembali pulih, dan kembali dekat. Saya memutuskan untuk berdiam dan saya cari Tuhan. Saya benar-benar ingin membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dan saya melakukan puasa selama 22 hari dan pada suatu ketika saya menemukan Instagram ada Miracle Next Service. Hati saya tergerak untuk mengikuti Miracle Next Service. Lalu saya berangkat ke Solo. Saya bertemu dengan Ibu Tena yang sekarang adalah pembimbing komsel saya. Saya ikut komsel, saya mulai ikut live streaming Bapak Obaja, saya ikuti Pondok Daud setiap hari. Saya terus cari Tuhan. Dan waktu itu saya ingat di tahun 2020 rema dari Pak Obaja adalah tahun ini adalah tahun kemuliaan. Itu adalah rema dari Bapak Obaja dan itu selalu saya pegang. Walaupun saya melalui kemoterapi sampai rambut saya botak dan habis, dan pada akhirnya saya harus melalui radiasi 30 kali, tapi karena saya memegang rema dari Bapak Obaja, tahun ini tahun kemuliaan, saya tidak akan pernah diradiasi. Perkataan profetik selalu saya perkatakan. Dan puji Tuhan, di penghujung tahun, ketika Pak Obaja mengatakan, bagi yang belum mengalami, pasti mengalami tahun kemuliaan. Dan ternyata memang benar, di tahun 2020 saya tidak mengalami radiasi, dan saya benar-benar sembuh dari sakit penyakit ini. Kebaikan Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Mukjizat Tuhan yang kedua adalah di tahun 2021 ketika rema dari GBI Keluarga Allah adalah tahun ini tahun Roh Kudus. Roh Kudus berkarya lebih lagi dalam kehidupan kita. Itu saya imani. Saya doa ke Tuhan, Tuhan di tahun 2021 ini saya ingin menikah dan saya ingin mendapatkan pekerjaan yang tetap Tuhan. Saya berdoa lalu Tuhan mempertemukan saya dengan laki-laki yang sekarang menjadi suami saya di tahun 2021 Oktober. Dan selain itu Tuhan memberikan saya kesempatan untuk mendaftar CPNS waktu itu. Dan puji Tuhan saya lolos dan sekarang saya mendapatkan pekerjaan tetap menjadi seorang PNS. Dan saya percaya ketika kita hidup mengandalkan Tuhan dan selalu berpegang teguh pada janjinya, maka tak ada yang mustahil bagi Dia. Dia nyata, Dia ada dalam kehidupan kita. Ketika saya mengalami mukjizat, pasti Bapak Ibu juga akan mengalami mukjizat yang sama dalam kehidupan. Ya, beri tepuk tangan yang sangat meriah, saudara, sampai kesaksian yang luar biasa, mengalami pergumulan, saudara, sampai ada masalah dengan orang tuanya, tapi juga tadi kita dengar ada berita kanker gitu, saudara. Karena kanker itu badai yang luar biasa, saudara. Tapi saya lihat seringkali gitu Tuhan itu bekerja dengan satu hal, kadang-kadang masalah, tapi kalau kita tanggapi dengan baik, akhirnya jadi mahkota. Justru karena kanker lah, saudara, akhirnya dia datangi orang tuanya karena dia berasa sudah gak lama lagi. Bahkan akhirnya malah terjadi hubungan pemulihan orang tua dan anak. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Iya, karena dia bisa mengampuni, bahkan yang dipulihkan bukan hanya itu saja. Setelah itu Tuhan malah angkat hidupnya. Ya, dia imani setiap kali ada tema atau firman Tuhan. Ya, tahun kemuliaan diimani. Ya, karena kabungan sudah ganti kemuliaan sudah. Tahun Roh Kudus diimani, saudara. Akhirnya malah dia diberkati dengan pekerjaannya, keuangannya. Itulah Tuhan kita yang dahsyat. Beri tepuk tangan yang meriah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan goyah, saudara. Tuhan itu pasti. Tepuk tangannya lebih meriah lagi. Ya, sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Bulan ini ada tema yang luar biasa lagi. Bagaimana hidup yang berarti. Kita rindu supaya hidup itu punya artinya, saudara. Jangan hidup sia-sia, nggak berarti, nggak berguna, nggak ada apapun, saudara. Hanya sekedar hidup, saudara. Sayang sekali, saudara. Hidup itu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Semasa hidup kita bisa berkarya. Semasa hidup kita bisa mempersiapkan nanti di kekalan, saudara. Karena ini ceritanya bukan hanya sukses di dunia, tapi juga sukses di surga. Tepuk tangan yang meriah. Ya, hari ini kita belajar dengan tema menang atas godaan.
supaya kita punya hidup yang berarti, saudara, dan sungguh-sungguh sukses di dunia, sukses di surga, saudara. Nah, itu yang kedua adalah menang atas godaan dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan itu mau kita sukses, rindu kita sukses. Iblis selalu berusaha menggagalkan, jangan sampai kita sukses, saudara. Dia ingin melakukan segala cara supaya kita itu gagal, tidak sukses. Sekali lagi, Tuhan ingin sukses. Sukses di dunia, sukses di surga. Iblis saya berlawanan hingga gagal. Salah satu cara yang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan hidup manusia adalah melalui godaan gitu, saudara. Nah, itu iblis, saudara. Kita masih tahu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Kalau saudara masih, wah, Tuhan ciptakan luar biasa. Manusia diciptakan luar biasa, lebih dari semua ciptaan yang lain, saudara. Bahkan ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan keadaan yang luar biasa sekali, saudara. Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tapi sekali lagi, iblis beda. Iblis gak suka manusia itu berhasil, manusia bahagia. Lalu dengan cara apa, saudara? Yaitu menggoda supaya berbuat dosa, supaya jatuh dalam dosa. Karena kalau bisa tergoda, jatuh dalam dosa, lalu hancur, gak akan sukses lagi, gagal. Selalu ada godaan. Hari ini yang pertama yang ingin saya ajak saudara, sadar Tuhan ingin kita sukses, saya dan saudara sukses. Tapi ingat, iblis gak suka, maka dia pakai segala cara. Salah satunya yang harus kita ingat, yang diajarkan Tuhan, godaan. Kalau saat ini sedang ada godaan dalam kehidupan saudara, sadar itu tipu daya, itu usaha iblis untuk menjatuhkan, untuk mengagalkan. Jadi tolak, saudara, harus hati-hati ya. Kita akan belajar, saudara, dalam Amsal 7 ayat 21 sampai 27. Ia merayu orang muda, saudara, dengan cara apa? Muda merayu ya dengan berbagai bujukan, dengan kelicinan bibir. Ia menggoda. Jadi sadar, apalagi di sini katakan orang muda, ayo hati-hati, jangan sampai mau dibujuk, digoda ya sehingga berbuat dosa, saudara. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan. Kalau seorang sudah tergoda, maka akhirnya dia akan seperti apa? Lembu yang dibawa di pejagalan. Banyak orang yang rumahnya dekat tempat pejagalan. Ibu saya pun dulu rumahnya dekat pejagalan. Dia cerita, itu yang namanya sapi. Kalau mau disembelih, saudara, jadi dari tempat lain dibawa, dituntun, jalan terus. Tapi matanya bisa keluar air mata, nangis, tahu ini mau disembelih, nangis, tahu ini mau dibantai. Tapi ya sudah, jalan terus. Banyak orang seperti itu. Kalau digoda, hati-hati, jangan ikuti. Kalau sudah ikuti, misalnya lah tentang godaan percabulan, godaan seks, godaan perzinahan. Kalau sudah ikuti, saudara sudah tidak berdaya. Saudara tahu ini rusak loh, rumah tanggamu hancur loh. Tapi ya sudah, jalan terus. Saudara, berzina ini hancur loh, jalan terus, saudara. Seperti itu. Jadi hati-hati sekali dengan rayuan, dengan godaan apapun, saudara. Dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk hukum. Orang bodoh, dia nggak ngerti hukum, terbelenggu, nggak bisa apa-apa. Sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan ya cepat menuju perangkap, sudah akhirnya terperangkap dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Seringkali seperti itu, saudara. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, dengarkan firman Tuhan, saudara. Dengarkan aku, saudara. Perhatikan perkataan mulutku, kata Amsal. Jangan hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Jangan tergoda, jangan belok ke kanan, ke kiri, saudara. Lurus saja, perhatikan ya firman Tuhan, saudara. Ayat 26, karena banyaklah orang yang gugur ditewaskan. Banyak diingatkan, banyak orang yang gugur ditewaskan. Ya sangat besar jumlah orang yang dibunuhnya, hanya binasa. Banyak sekali
apalagi akhir zaman seperti ini, saudara. Ya, romanya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruang maut, saudara. Jadi di sini ada peringatan, hati-hati. Banyak orang yang tergoda, hati-hati. Banyak orang yang akhirnya gugur, hati-hati. Banyak orang, saudara, banyak jumlahnya akhirnya terbunuh, bahkan sia-sia. Apalagi kalau sampai kematian kekal. Dalam nama Tuhan Yesus saat ini, hati-hati dengan godaan apapun yang datang dalam kehidupan kita. Saudara, amin, saudara. Hati-hati, saudara. Karena itu perkataan kita bisa lihat dimanapun, siapapun. Kalau tidak hati-hati bisa tergoda. Daud saja pernah tergoda saat dia lengah, tidak hati-hati. Banyak orang, baik jemaat, baik pelayan Tuhan maupun hamba Tuhan yang tidak hati-hati, akhirnya tergoda, akhirnya tergelincir, bahkan akhirnya binasa. Yang pasti hari ini ingat, Tuhan ingin saudara sukses. Kita sukses, kita berhasil. Iblis gak suka, lalu berusaha gagalkan. Salah satunya godaan. Maka Tuhan ingatkan, jangan sampai mau ikuti saudara godaan-godaan yang bisa menghancurkan, saudara. Saya ajak saudara sekali lagi, ya semuanya bisa tiap kehidupan. Kalau saudara pelajar, hati-hati, godaan banyak. Mungkin dengan main game, mungkin dengan orang-orang yang pergaulan tidak baik, narkoba atau ini kalau apa, saudara, hati-hati, saudara. Ya untuk godaan-godaan, saudara, sehat, godaan makanan yang bisa membuat gak sehat, hati-hati. Pernikahan, godaan, perselingkuhan, hati-hati. Keuangan, godaan, ketamakan, cinta dunia, hati-hati. Pelayanan, hati-hati. Godaan, tidak tulusan, saudara, dalam pelayanan, hati-hati. Yang penting jalanlah lurus dalam tuntunan firman Tuhan. Pegang Tuhan, mencapai rencana tuntunan yang daripada Tuhan. Amin. Saudara, beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Lalu singkirkan godaan supaya kita terus bisa melihat dengan jelas tujuan ilahi dalam hidup kita. Ya, kalau ada godaan singkirkan. Seperti mobil, kalau saudara naik mobil, punya mobil pasti ada dulu wipernya dulu, saudara. Masih ingat gak, saudara? Ya, kadang-kadang ada kotor. Itu termasuk seperti godaan. Ada terus godaan ngotori hati kita, ngotori pandangan kita, ngotori, saudara. Mata roh kita harus dibersihkan. Kalau gak dibersihkan, kita gak bisa lagi lihat visi, tujuan hidup yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nanti kabur, nanti bisa nabrak kanan, nabrak kiri. Jadi sekali lagi, bersihkan. Dengan apa? Firman Tuhan. Bersyukur, berbahagia saudara yang suka mendengar firman Tuhan. Setiap kali ada firman seperti ini, pasti saudara berusaha dibersihkan. Saudara. Saya ingat cerita ini, ingat dulu saya ngajar Raja Wali. Kapan-kapan dilihat, hebat sekali mata Raja Wali itu jauh lebih tajam dari mata manusia. Jauh 3 kilometer dari atas, jauh 3 kilo, ada kelinci kecil, dia bisa lihat, saudara. Karena ada 2 sensornya. Salah satu yang hebat, dia bisa terbang tinggi, saudara. Terus matanya buka, enggak apa-apa, saudara. Nah, kenapa, saudara? Ada orang yang ngamer besar. Raja Wali itu matanya itu punya seperti itu loh, wiper tuh, srek. Enggak lama gitu ada seperti srek gitu, enggak lama lagi ada. Kenapa? Kalau terbang kena debu, kenapa? Pastilah, saudara. Tapi terus dibersihin. Sama dalam nama Tuhan Yesus, bersihkan senantiasa. Saat ini pun bersihkan, saudara, dengan firman srek itu, saudara. Kalau sedang digoda, ngomong saja srek itu, saudara. Nah, saudara bersihkan sendiri. Amin, saudara. Kalau digoda, srek itu, saudara. Sekali lagi, kalau digoda, srek bersihkan supaya hati kita tidak kotor. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Nah, bersama Yesus kita bisa menang melawan godaan.
Kalau kita senantiasa berjalan bersama Yesus, kita akan menang godaan. Kenapa? Yesus digodai dan Yesus menang. Beda dengan Hawa dan Adam. Hawa dan Adam digodai, dia kalah, tergoda. Yesus digodai, tapi dia menang. Maka kalau kita jalan bersama Yesus, saudara, yang sudah menang atas godaan, kita juga bisa menjadi menang. Tepuk tangan lebih meriah. Nah, kita akan belajar beberapa, saudara, ya bagaimana Yesus digodai. Matius 4 ayat 2 sampai 11. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Katakan saudara, setelah berpuasa 40 hari 40 malam, apa saudara? Laparlah Yesus. Sekali lagi apa? Laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata padanya, si pencoba penggoda datang tuh mencobanya, jika engkau anak manusia, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kalau engkau itu, ya dikatakan di sini anak Allah, kan punya kuasa tuh. Ya anak Allah kok, ya disuruh rubah batu ini menjadi roti. Saat Yesus lapar, godanya apa? Makan. Betul saudara? Kalau di sana roti, kalau kita Indonesia nasi itu saudara, makan. Digoda seperti itu saudara. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman dipegang, itu akan menjadi kenyataan. Artinya apa saudara? Dalam kehidupan kita yang pertama, hati-hati, kita akan digodai dengan kebutuhan. Saat kita sedang membutuhkan sesuatu, iblis itu pintar. Dia sengaja, dia enggak godain yang kita sudah kenyang, yang sudah kita punya banyak. Saat kita butuh, apalagi dalam keadaan mendesak, dalam keadaan kepepet, itulah yang dipakai untuk menggoda. Supaya kita nyimpang dan akhirnya salah dan akhirnya jatuh. Saudara, beberapa waktu saya lihat sekali banyak orang kadang-kadang dalam keadaan butuh dana, butuh uang, kecepet butuh dana, akhirnya larinya ke pinjol. Apa saudara, pinjol itu apa? Pinjaman online. Dan kasihan sekali, akhirnya saudara, uang terjatuh, terjerat, berat sekali dan sangat menderita. Tadi saya suruh nyarikan artikel, coba saudara lihat ya ini ya. Ya, stres berat terjerat 2,5 juta. Ya saudara, terjerat pinjol, ini 2,5, jadi ratusan juta. Saudara, terjerat, mungkin sudah ngerti bayar, nekat. 2,5 juta jadi berapa? Ratusan juta. Saudara, saya ajak saudara hati-hati sekali itu saudara. Ya ada tawaran-tawaran itu, wah sangat menderita. Ya saya ajak setiap jemaat pelayan Tuhan, apalagi jangan sampai mau tergoda seperti ini. Ya ini apalagi terjerat pinjol. Janda 4 anak nekat mau jual ginjalnya saudara. Ginjalnya dijual. Kenapa? Terjerat apa? Pinjol saudara. Wah itu bahaya sekali saudara. Ya sampai ya ginjalnya saja mau dijual. Terjerat utang pinjol. Ya kepala toko Alfamart nekat bobol tempat pekerjaannya sendiri. Saudara, jadi dia jadi pimpinan sampai bobol saudara. Sampai mencuri, merusak saudara. Akhirnya karirnya rusak. Ya kehidupannya rusak, masa depannya rusak. Malah ditangkap polisi sekalian. Saudara, ini lebih lagi, berat lagi. Terjerat utang pinjol. Seorang ibu di Depok bunuh diri. Saudara, sampai bunuh diri. Saya lihat betul saudara. Banyak orang yang saya tahu itu kalau sudah kena itu, ya bayarkan nggak mungkin bisa 2,5 juta, nggak bisa bayar ratusan juta, akan diteror, akan terus ditelepon, akan diancam. Kalau tidak, mungkin kalau pekerjaan laporkan. Kalau tidak, saudara, waktu daftar pinjam kan ada ATP yang wah disebarkan di mana-mana, sampai gelisah, sampai ketakutan, sampai stres. Sampai ada yang seperti itu, nekat. Baik itu, dalam nama Tuhan Yesus saja, biar ini jadi pelajaran bagi kita semua. Tuhan ingin memberkati kita. Dan kita jadi berkat. Jangan tergoda. Percaya Tuhan. Imani firman Tuhan.
bekerja yang baik, bekerja yang jujur, lakukan firman, saudara diberkati dan jadi berkat. Amin, saudara. Jadi banyak kalau saudara bisa lihat banyak orang sakit belum sembuh. Kadang-kadang butuh sembuh. Kadang-kadang ke cara-cara yang dilarang oleh Tuhan. Bukan sembuh, lebih parah. Bukan hanya sakit tubuhnya, hanya sakit rohnya, saudara. Lebih terpelosok. Banyak sekali dalam pelayanan saya nemukan juga seperti itu. Butuh pasangan hidup, saudara. Wah, sudah angka 3 lebih, saudara. Ya bingung, butuh. Jangan nabrak. Kalau sudah Tuhan berkata percaya Tuhan. Tuhan kadang-kadang kelihatan lambat, tapi tidak pernah terlambat, saudara. Saya bersyukur ada tiba-tiba ingat dulu ada yang bersaksi seorang singer, saudara. Wah, dia bagus sekali, paling bagus. Tapi sudah umurnya banyak, enggak dapat gitu, saudara. Judul sudah 30 berapa. Tapi dia tetap bertahan, pegang janji Tuhan, firman Tuhan. Bahkan satu hari, saudara, dia itu belajar apa yang pernah disampaikan pendeta Yongitsu. Kalau minta itu yang detail, yang persis, spesifik gitu, saudara. Sehingga Tuhan akan memberikannya yang jelas. Seperti Yongitsu, doa minta sepeda apa, mereknya apa, warna, dia suka jelas. Tuhan itu lebih sering memberkati seperti minta meja seperti apa, mereknya apa, ya tinggi, pendek, dan macam-macam. Lalu dia nulis di rumah, saudara. Oh, aku rindu Tuhan, ya pasangan hidup yang seperti ini, tingginya sekian, kulitnya sekian. Tulis, saudara, kelihatannya lucu, saudara. Ya, tapi Tuhan itu luar biasa. Satu hari ada pengkhotbah muda, tamu datang, nyampe ke firman, luar biasa sekali. Semua diberkati. Wah, semua diberkati. Tapi ada satu yang paling diberkati. Siapa? Sudah tahu, saudara? Dia nggak tahu kenapa jatuh cinta dengan single itu, saudara. Dan hanya menikah. Tepuk tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, sejak hari ini jangan tergoda sekalipun saudara sedang membutuhkan sesuatu. Janji Tuhan pasti benar. Asalnya jangan nyimpang dari firman Tuhan. Hidup yang benar. Jangan hidupnya salah, nunggu janji Tuhan gak bisa. Kalau dosa bertobat, baru nunggu janji Tuhan, saudara. Saya jamin Tuhan kita tidak pernah lalai, tidak pernah gagal. Dan itu satu yang luar biasa, saudara. Lalu yang kedua, kita lanjutkan pembacaan ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata padanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus berkata padanya, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, dari ayat ini iblis sedang memberi godaan. Godaan yang kedua berupa apa? Kesombongan. Jika engkau anak Allah, buktikan. Jatuhkan dirimu sendiri. Nanti pasti ada malaikat yang menopang gitu, saudara. Lalu Yesus berkata, ada tertulis firman Tuhan, jangan mencobai Tuhan. Jangan mencobai. Jadi saudara, jangan sampai mau digoda jadi sombong, saudara. Jangan sampai tergoda membuktikan kehebatan diri sendiri. Banyak orang ingin membuktikan, wah kehebatnya, sombong, hanya macam-macam. Ada yang utang hanya untuk gengsi pamer gitu, saudara. Ada yang nggak punya mobil, ya terpasang. Pokok jangan sampai, saudara, ya tergoda untuk sombong. Manusia itu nggak ada apa-apanya, saudara. Hanya ya pasti berkat Tuhan saja punya, saudara. Kalau tidak ya habis semua, saudara. Betul nggak? Mau pandainya seperti apapun, kalau kecelakaan terus ininya miring gitu, saudara, hilang semua. Loh, ya tak, saudara? Betul nggak, saudara? Oh, nggak ada sesuatu yang disombongkan. Belum ada masalah kelihatannya hebat, ada masalah yang nggak bisa apa-apa. Ingat saya waktu kecil merasa sombong, anaknya orang kaya, ya saudara, maka nggak usah takut, sekolah pasti
semua dibiayai. Mau luar negeri pasti semua dibiayai. Sudah lulus kerja, belum punya kepandian, ayah saya pasti menolong saya, pasti mendukung saya, ngajari saya, mempick-up saya. Jadi saya pikir masa depan terjamin. Mau nikah pasti ada orang yang mau. Wong anak wong sugih, saudara, ada usah. Itu sombong. Saudara lihat, Tuhan biarkan hanya rambutnya brondol saja nggak bisa apa-apa, saudara. Hanya rambutnya habis saja nggak bisa apa-apa kok. Ayah saya yang saya andalkan dengan kekayaan, dengan cintanya pada saya, nolong saya nggak bisa. Dokter dalam negeri, ya luar negeri, spesialis dokter, tidak ada yang bisa menolong saya. Tidak ada yang bisa menolong saya. 4 tahun saya pergi kemana-mana, saya datangi. Ya tempat keramat, tempat ini dan itu. Dukun, peramah, ya dokter, profesor, saudara. Ya semuanya alternatif, saudara. Nggak ada yang bisa. Sampai satu hari saya datang pada Tuhan. Saya bertekuk lutut. Saya mengaku hanya Tuhan, saudara, yang bisa. Tuhan tolong saya, Tuhan sembuhkan saya. Bahkan akhirnya Tuhan berikan keluarga, ya berikan pekerjaan. Waktu usaha saya maju-majunya, Tuhan panggil saya jadi pendeta sampai saat ini. Sehingga sadar, jangan ada yang disombongkan. Mau nyombongkan apa? Pendidikan saya rendah kok. Betul gak, saudara? Mau nyombongkan apa? Dulu yang saya sombongkan kekayaan, semua gak bisa, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara sesukses apapun, saudara berhasil seperti apapun, kekayaanmu, kedudukanmu, ketenaranmu, apapun, jangan sampai mau digoda sombong. Sombong jatuh. Tuhan berkata, orang sombong itu awal kejatuhan. Itu awalnya dari sombong. Akhirnya bisa jatuh. Tapi orang rendah hati akan diangkat oleh Tuhan. Lah, saudara, saya percaya itu satu yang luar biasa. Masih ingat kisah orang sombong, saudara? Di Alkitab ada raja siapa ya? Nebukadnezar menyombongkan diri. Dan akhirnya Tuhan berkata menyombongkan diri. Merasa dia yang hebat kerajaannya. Tuhan berkata dibuat gini loh, saudara. Akhirnya jadi binatang. Makannya rumput, saudara. Betul gak? Sampai sekian lama dia merendahkan diri. Akhirnya sadar mengakui Tuhan. Baru dipulihkan. Herodes ada ayatnya kalau nggak salah ya. Herodes itu sediakan. Iya. Mana Herodes? Iya. Ya ada. Tadi sudah disiapkan ayatnya, Pak. Ya, pada satu hari ya ditentukan Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato pada mereka. Lanjutkan lagi. Iya, dan rakyat bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Lanjutkan lagi, saudara. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia telah memberi hormat, tidak memberi hormat kepada Tuhan. Ia mati dimakan cacing. Apa yang disambungkan? Baru saja kan kejadian, saudara. Siapa itu Ken? Siapa itu? Siapa? Ya, coba dikeluarkan satu gambarnya saja. Ada salah, wah ini mobilnya hebat dan macam-macam. Tuhan pun bingung, tidak bisa membuat dia miskin. Tapi nggak lama, saat ini sedang kasus untuk dibuat miskin. Jangan ada yang menyombongkan, saudara. Ini juga ingat, saudara, ya kapal Titanic, ya. Ini yang buat, wah dia berkata waktu diwawancari hebat, luar biasa. Dalam sejarah belum pernah ada seperti ini, luar biasa. Sampai ya amannya Tuhan saja gak bisa tenggelamkan. Ingat ya, semua ya, jangan ada yang menyombongkan. Bahaya sekali. Kalau saudara berani menyombongkan, bahaya sekali. Kalau sempat sombong, cepat tersungkur. Dibakar itu rendahkan, ngaku. Minta ampun. Saudara, karena itu tipu daya iblis itu apa? Menghancurkan, membinasakan. Sudah diberkati, harus belajar seperti Daud. Daud tersungkur, semua dari Tuhan. Aku bisa jadi raja dari Tuhan. Semua kekayaan dari Tuhan, kemenangan dari Tuhan, semua dari Tuhan. Semua tetap pilih Tuhan, semua untuk Tuhan. Semua orang seperti Daud diangkat tinggi-tinggi. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Ya lalu yang ketiga, saudara, ayat ke-8
Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata padanya, semua itu akan kuberikan padamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkata Yesus padanya, nyala iblis, sebab ada tulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, lalu iblis meninggalkan dia dan lihat malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ini godaan apa saudara? Keinginan. Yesus dibuat tempat yang tinggi, lihat kemegahan dunia, kerajaan yang megah itu saudara. Lalu dikatakan kalau kau mau nyembah aku berikan semuanya itu padamu. Digoda keinginan, digoda keinginan. Tapi sekali lagi Yesus berkata, hanya kepada Allah kita boleh menyembah. Enggak boleh apapun. Jangan sampai digoda keinginan kita hanya tersungkur menyembah yang lain. Sudah untuk yang lain. Ibrani 4:15, sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar ya yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan. Oh, bukan sorry. Ini tentang kesombongan. Jadi hati sekali. Contoh misalnya, jangan saudara misalnya apa ya, keinginan dunia, misalnya cepat kaya gitu saudara, boleh saudara, tapi jangan sampai itu terus dipakai iblis karena keinginan digoda untuk yang lain. Ada orang kalau zaman dulu pesugihan misalnya, saudara sudah banyak contoh orang yang hanya karena ingin cepat kaya lalu digoda mau ya, pakai pesugihan nyembah roh-roh jahat, hanya rusak. Hanya hancur. Pertama mungkin anaknya yang dikorbankan, keluarganya dikorbankan, tapi akhirnya dirinya sendiri hancur total. Ya, kalau zaman modern beda lagi. Jangan karena ingin cepat kaya, saudara, keinginan pokoknya saudara, akhirnya tergoda ya dengan segala sesuatu. Bahkan dalam keuangan sekarang banyak terjadi toh. Wah, yang ini bahaya-bahaya, kadang-kadang keinginan terlalu nggak dipertimbang. Akhirnya malah mengalami banyak kerugian. Jangan sampai karena ingin kedudukan rela tinggalkan Yesus, rela tinggalkan keselamatan, hancur. Jangan sampai. Sebab banyak sekali kita lihat kisah karena ingin supaya kedudukan naik pangkat, lalu rela tinggalkan Tuhan, itu habis. Tinggalkan keselamatan itu habis. Lebih berharga jauh kerajaan Allah daripada kerajaan dunia. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Iya, kita lihat Esau, masih ingat? Lihat adanya ya makan bubur kacang merah, ingin hanya itu loh. Saudara, hak kesulungan dijual. Hak kesulungan itu apa saudara tahu? Itu firman janji Tuhan. Ada janji dia kalau dulu anak sulung itu dapat lebih dari itu, dijual hanya untuk apa? Hak kemewahan dunia, hal kenikmatan dunia yang hebat. Dan sayang sekali hanya sungguh-sungguh hilang. Harusnya dia punya hak sulung, hilang. Mau nangis, mau seperti apapun tetap hilang. Betul saudara. Jangan karena ingin cepat masalah selesai juga sama. Cari tempat yang lain, nyembah yang lain. Sembahlah hanya Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Amin saudara. Ya, jangan sampai seperti itu saudara ya. Dalam segala masalah saudara, sehingga kita bisa aman, sehingga kita bisa selamat. Termasuk godaan-godaan. Yusuf digoda oleh istri Potifar. Oh ya betul ya, istri Potifar saudara. Ya tetap saja tolak saudara, tinggalkan saudara. Maka aman, dia akhirnya diangkat naik. Pertama kelihatannya loh masuk penjara, tapi di balik itu ada akhirnya dia diangkat Tuhan. Potifar jadi bawahnya, betul enggak? Semua jadi bawahnya kalau kita pegang Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi saudara. Nah sekarang rahasia supaya kita menang dalam godaan, dalam berjalan lebih erat bersama Yesus saudara. Lebih dekat, lebih bersama dengan Tuhan lagi saudara. Jangan jauh dari Tuhan. Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya
bukanlah imam besar yang tidak dapat menurut perasaan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Seperti tadi saya katakan, jangan mau berbuat dosa. Belajar apa supaya menang? Terus melekat pada Tuhan. Terus melekat pada Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Sekali lagi, Adam dan Hawa digoda kalah. Yesus digoda, dia menang. Kalau kita tidak sendirian, kita berjalan bersama Yesus, pasti Yesus akan menuntun kita. Pasti Yesus akan memberikan petunjuk. Pasti Yesus akan menolong. Karena dia juru selamat kita. Dia akan selamat kita dari godaan. Dia akan selamatkan kita dari kesalahan yang lain. Saudara, bersamanya. Jangan sampai ada masalah menjauh pada Tuhan. Justru ada badai. Justru ada resesi. Justru ada krisis. Ada pandemi corona. Lebih bersama Tuhan. Saudara akan aman. Banyak orang salah saat ada badai. Ingin mengatasi badai dengan caranya sendiri. Jauh dari Tuhan. Itu godaan. Abimelek, saudara masih ingat? Waktu di kotanya ada kemarau, pergi, tinggalkan. Justru sayang, kehilangan sumber. Tuhan itu kadang-kadang izinkan ada badai. Karena Tuhan ingin melatih kita menghadapi badai. Karena Tuhan ingin melatih kita menang atas badai. Karena Tuhan ingin membuat kita itu canggih. Kita itu teguh. Kita itu kuat. Tapi sekali lagi, Tuhan turut bekerja dalam segala mendatangkan kebaikan. Jadi jangan sampai tinggalkan. Ada banyak kesaksian, tapi waktu saya agak cukup pada sehari juga, dicari ada perlu ini sampai seterusnya. Tapi saya lihat banyak. Saya ingat satu saudara. Ada seorang bapak namanya Yohanes, siapa saya lupa saudara. Dia punya masalah saudara, berat sekali saudara. Dia mungkin tidak tahu punya masalah apa, tapi sudah doa berapa kali. Terus minta saya juga doa. Tuhan izinkan tuh hanya masuk penjara. Sulit lah. Tapi hebatnya di penjara dia terus masih bisa. Kita bimbing, kita doakan, kuatkan. Ini mungkin juga sedang ikuti. Saudara, luar biasanya saya kagum. Saya tetap berkata, Rom 8:28. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Pasti ada rencana Tuhan. Datangkan kebaikan. Dia pegang Tuhan terus. Dia pegang. Hebat saya itu sampai kagum-kagum. Tahu enggak? Di penjara. Dia sudah selamatkan 30 orang lebih. Baptis. Saudara. Allah turut bekerja. Saya berkata, ini rencana Tuhan. Setelah kau keluar, kau akan dipakai luar biasa lebih lagi. Sudah dengar? Jangan menjauh. Tetap melekat pada Tuhan. Tetap melekat pada Tuhan. Tetap melekat pada Tuhan. Ada lebih lagi erat. Lebih lagi nempel pada Tuhan. Sudah akan aman. Yang kedua, jadikan firman sebagai kiblat, kompas dalam kehidupan kita. Sumber kebenaran firman. Jadikan firman itu petunjuk. Orang kalau sedang di lautan, nggak tahu harus kemana, pasti lihat kompas. Dia tahu, dia itu harus menuju kemana. Di sana ada apa, nggak bisa dilihat dengan mata. Tapi kompas itu akan buat dia tidak keliru. Utara itu mana, timur itu mana, selatan itu kompas. Sudah luar biasa, itu firman. Itu kompas dalam langkah kita. Amsal 7 ayat 1 sampai 5. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku. Disuruh berpegang. Simpanlah perintahku dalam hatimu. Simpan, saudara. Berpeganglah pada perintahku. Pegang terus itu. Engkau akan hidup. Kalau pegang firman, pasti hidup. Karena Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan, saudara. Yesus itu pegang terus. Saudara akan jalan dengan benar dan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Jaga terus, saudara. Jangan sampai firman itu hilang dalam hidup kita, dalam hati kita. Jangan sampai cemar seperti biji mata. Tambatkanlah semua itu pada jarimu. Dan tulislah itu pada loh hatimu. Jarimu itu melakukan firman. Terus loh hatimu
di hatimu ada Allah, hati firman. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku. Hikmat firman, engkau saudaraku. Ya, dan sebutlah pengertian itu sanakmu, saudara. Itulah engkau saudara. Supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang. Ini gambaran penggoda terhadap perempuan asing yang licik perkataannya. Firman. Saya bangga, saudara masih pernah dengar bagi saya yang sangat berkesan, Bapak Beni dan Ibu, siapa itu Ibu? Ibu Elia. Sekarang dia ada di YouTube juga. Jadi dia komitmen waktu menikah, firman itu nomor 1. Sudah banyak anak juga, firman pokoknya nomor 1. Tiap orang itu bisa pendapatnya beda, karena diciptakan beda, keinginannya beda banyak. Kenapa masalah sulit selesai? Karena si A mikirnya yang perempuan mikirnya gini, lagi caranya kadang-kadang beda. Tapi sudah sepakat dulu, firman itu kompas, firman itu petunjuk, firman itu yang benar. Jadi siapapun ngomong yang beda dengan firman harus menyadari yang benar tetap firman, harus ngalah firman yang dilakukan. Dia cerita ada masalah, bukan nggak ada beda pendapat, tapi karena sudah sepakat lebih mudah lihat firman. Firman yang ditaati, jalannya terarah. Betul sudah, itu penting. Sampai Tuhan berkata kepada orang Israel, taruh dalam dahimu, taruh dalam tangan, betul gak saudara? Oh, tuliskan di pintu rumahmu, tulis di pintu gerbang, firman, supaya tidak menyimpang, supaya lakukan firman, gak akan berhasil, gak akan hidup. Hari ini sekali lagi, jangan ada yang nyimpang. Sudah bingung, cari firman. Cari yang lain bisa benar, bisa keliru, tapi kalau firman pasti benar, pasti selamat. Yang terakhir, lawan iblis dengan apa? Iman yang teguh. Lawan iblis dengan apa, saudara? Iman yang teguh, saudara. Tadi Yesus selalu berkata, ada tertulis, saudara. Selalu, saudara. Dan iman teguh, gak pernah goyah, saudara. Adam dan Hawa sudah tahu firman loh. Ya, iblis berkata, oh, bukankah Tuhan ngomong semua tidak boleh dimakan? Enggak, dia bisa nolak. Boleh, hanya satu ini saja. Tapi karena nanggapi terus, imannya goyah. Kelihatannya ini baik dan akhirnya jatuh. Iman yang teguh, iman yang teguh, iman yang teguh. Hari ini, saat ini kalau saudara sedang goyah, ingat iman yang teguh. Jangan goyah. Iman yang teguh. Pegang firman, otomatis sudah teguh dan pegang firman. Deklarasikan firman, ucapkan firman, perkataan firman profetik apalagi. Saudara dapat rema, saudara dapat perkataan, ucapkan, itu membangun iman saudara. Ucapkan, itu ada kuasa yang menciptakan, itu ada kuasa memperbaiki, itu ada kuasa menjadikan yang tidak ada bisa jadi ada. Saya bersyukur sudah banyak sekali yang diberkati lewat itu. Tuhan ajarkan tentang apa? Pegang iman yang teguh, berani percaya, berani mengucapkannya, berani melangkah. Diajari Tuhan selalu gitu. Dunia yang gelap, dunia yang kosong, dunia yang kacau, Tuhan tetap caranya merubah dengan perkataan firman yang jadi terang. Maka yang gelap hilang. Jadi kalau hidupmu sedang gelap, jangan ngomong gelap ini resesi ini COVID ini, wah entah ini usaha semua sulit. Jangan. Karena Tuhan berkata dunia dalam kegelapan, tapi kita anak-anak Tuhan yang hidup dalam Tuhan, terang datang. Justru terang datang. Berani percaya, teguh, ucapkan. Itu terang datang. Betul. Positif negatif itu seperti magnet yang suka berpikir mengucapkan negatif. Itu yang negatif datang dalam hidupnya senang sekali. Dia nyarang di orang yang hatinya pikiran negatif. Itu mapan, ini rumahnya yang nyaman. Tapi kalau saudara berani mengucapkan firman, iman, maka yang positif juga datang. Nyaman, tinggal di orang yang hatinya, pikirannya, perkataannya, iman firman. Itu magnet. Betul saudara, saudara boleh pelajari.
itu ada kuasa. Saudara, dan itu mendatang. Jadi waktu kita mengimani, mengucapkan perkataan iman atau profetik, itu bukan munafik. Banyak munafik loh. Oh sakit oh sudah sembuh. Enggak, itu bukan. Oh ini masih sepi dunia seperti itu. Wah ini kesempatan. Enggak. Iman pada firman, perkataan profetik itu bukan munafik. Karena orang enggak ngerti dikira itu merubah. Yang gelap jadi terang. Itu merubah. Yang kacau jadi tertib. Itu merubah. Yang tidak ada jadi ada. Masih ingat Yeskiel dibawa oleh Tuhan, lihat apa? Tulang kering. Begitu banyak tulang kering, masih ingat? Ya, oh sedang sampai terserak. Ditanya sama Tuhan, bisakah tulang kering ini dipulihkan? Bisa enggak? Bisa enggak? Hidup saudara atau orang lain yang seperti tulang kering, sudah terserak, sudah enggak ada pengharapan. Bisakah dipulihkan? Bisakah dibangkitkan? Bisakah dihidupkan? Yeskiel saat itu enggak ngerti, enggak tahu, Tuhan yang tahu. Tapi Tuhan ngajari dia, nubuatkan, katakan, hai tulang kering, ya bersatu, bersatu. Tuhan mau bersatu. Waktu dia ucapkan bersatu, kuasa Tuhan terjadi. Itu tiba-tiba mulai menyatu. Katakan lagi, saudara, ada urat, ada daging, ada kulit. Loh, ini merubah dari yang tidak ada jadi ada. Jadi ada. Tadi yang berserak perpecahan sekali satu. Ada. Tapi yang belum hidup. Kadang-kadang kita berjuang loh. Sekian, mana buktinya? Belum jadi ya. Jangan pernah berhenti. Ucapkan, nafas hidup. Dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat. Berembus. Waktu dia mengucapkan rencana Tuhan, hatinya Tuhan, maka kuasa Tuhan terjadi. Angin kehidupan berembus, maka tulang kering dibangkitkan menjadi pasukan, menjadi tentara yang hidup. Dengar saudara, dengar. Iblis berusaha buat orang itu sudah habis iman, rontok imannya seperti tulang kering. Tuhan jelaskan, tulang kering itu siapa? Bangsa Israel yang merasa sudah mati pengharapannya, sudah habis, sudah enggak punya pengharapan. Jadi seperti yang dikatakan, seperti yang dipikirkan hari ini. Saja saudara, jangan tergoda oleh apapun membuat kau nyimpang dari firman. Berjalan firman, melekat pada Tuhan. Makin melekat, saudara akan lihat kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Percaya firman, ucapkan firman, terus teguh dengan iman. Ya, satu bulan saya terus teguh. Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan pasti. Sekalipun kelihatannya orang bilang lama, tapi pasti. Benar saudara. Enggak kebetulan Tuhan sedang gerakkan kita puasa 21 hari. Saudara. Banyak orang tanya itu puasa Daniel atau biasa supaya enggak bingung terus. Puasa 20 hari, 21 hari. Seperti biasanya. Ya seperti biasa puasa. Kenapa? Tuhan gerakkan kita harus gerakkan. Saudara, ini waktunya. Ada panggilan dari Tuhan. Dunia makin bahaya lagi. Perang Rusia, Ukraina, semua. Banyak orang sudah takut. Kenapa? Ini bisa menjadi perang dunia ketiga. Ditakuti. Maka juga banyak yang mulai menafsirkan. Apakah ini yang tertulis di Alkitab. Nubuatan. Perang Gog Magog itu sudah. Kapan hari Jumat saya sampaikan firman Tuhan jelaskan ini. Ya, sama kami saudara. Wah banyak saudara. Ya ini bahaya memang. Lalu di kancah itu saudara makin gawat. Tiap hari makin lagi gawat. Lalu juga kita perlu doakan itu. Supaya apa? Dunia bisa diterima. Dunia yang tidak baik jangan terus ngomong. Wah ini hancur. Jangan ngomong yang negatif. Bangkit doa. Bawa pada Tuhan. Tuhan. Oh tolong. Karena Tuhan mengasihi. Ya. Oh orang-orang dalam dunia. Karena begitu kasih Allah kepada manusia. Kasih Allah pada dunia. Sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Betul kan? Supaya percaya tidak binasa. Dapat ya kehidupan kan. Oh doakan. Tuhan tolong. Justru peristiwa ini membuat orang-orang sadar. Bangsa-bangsa sadar. Berteluh pada Tuhan. Keselamatan terjadi. Pertobatan terjadi. Doakan bangsa-bangsa.
dunia. Doakan bangsa kita Indonesia. Saudara, kenapa? Ini juga risiko kalau langkahnya salah. Kan Amerika mau sanksi semua, betul gak? Indonesia tidak mudah ambil keputusan. Pak Presiden kita, ya kita juga akhirnya ya keputusannya sama seperti 120 itu yang tunggak boleh gini. Tapi untungnya belum memberi sanksi. Kalau Indonesia ikut beri sanksi, mungkin wah lebih baik. Doakan Presiden kita diberi hikmat oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, ditolong Tuhan, ambil putusan bijaksana, merubah masalah jadi mahkota, jadi anugerah. Doakan kota-kota, doakan gereja-gereja, khususnya juga gereja kita. Doakan keluarga-keluarga, doakan saudara keluarga kita, doakan setiap kita. Saya percaya waktu kita merendahkan diri, berseru pada Tuhan dengan iman, dengan yakin, ucapkan perkataan profetik, ucapkan perkataan iman, maka Tuhan yang berkarya, maka Tuhan merubah hal masalah menjadi mahkota, ancaman menjadi anugerah yang besar. Dan juga saudara, apapun yang serah, tapi ingat ya, jangan tergoda. Pesan Tuhan, Tuhan tetap ingin kita sukses di dunia dan di surga, sekalipun melalui proses. Sukses itu melalui proses. Peganglah firman, peganglah Tuhan, jangan menjauh, mendekat. Yang saudara saat ini menjauh, saudara dengar ya, yang saat menjauh kembali, saudara akan kehilangan perlindungan, cover Tuhan. Saudara kehilangan tuntunan kembali. Yang suka lama, jauh, doanya, ibadahnya, jauh, kembali. Pegang firman, jadi kompas. Saudara lihat, di balik COVID ada tuayan, ayah, kelimpahan, kekayaan luar biasa, kemuliaan Tuhan, median, ya, kita semua berbondong-bondong datang bersaksi tentang perbuatan besar daripada Tuhan. Kita pujikan dia. Semua bangkit berdiri, saudara. Bekerjalah sekarang, ku percaya bersamamu, tak pernah gagal mengubah gelap. Tuhan berkuasa mengubah gelap menjadi terang, saudara. Minta Roh Kudus berkarya, saudara. Penuhi tempat ini, tempat penuhi Tuhan bangsa ini. Ku terima lawatanmu, hidupku imani, mujizat terjadi, mujizat terjadi lagi. Saudara, berkaryalah Roh Kudus, Roh bekerjalah sekarang, ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal mengubah gelap menjadi terang. Bekerjalah Roh. Minta Tuhan, saudara, minta Tuhan, saudara. Penuhi tempat ini, penuhi bangsa kami, penuhi gereja-Mu ini Tuhan, penuhi keluarga-keluarga, penuhi hidup kami. Hidup dilawat dengan lawatan-Mu, mujizat terjadi sekarang. Lawatan-Mu penuhi hidupku, mujizat aja. Sekali lagi ku terima lawatan-Mu, penuhi hidupku, terima lawatan-Mu, hidupku, mujizat terjadi. Semua
Semua datang pada Tuhan, saudara. Semua datang pada Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus. Engkau yang mencari jawaban. Terang-Mu yang bisa mengubah gelap menjadi terang, Tuhan. Lawatanmu, Tuhan. Jawaban-Mu, Tuhan. Firman-Mu yang menerangi setiap kami. Tuhan, bersyukur kami. Tuhan, gerakan kami doa puasa 21 hari. Untuk Kau pakai, Tuhan. Berseru di hadapan Tuhan. Cari wajah-Mu, Tuhan. Tuhan, kami bawa bangsa-bangsa dalam tangan-Mu. Dunia dalam tangan-Mu, Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus. Ubah gelap menjadi terang. Tuhan, lakukan, Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh mujizat terjadi. Hujan pertobatan, hujan keselamatan. Yesaya 60 digenapi luar biasa. Tuhan, kami bawa bangsa kami Indonesia. Kami bawa, Tuhan. Berikan hikmat, tuntunan kepada Bapak Presiden semua aparat, Tuhan. Hikmat-Mu, tuntun, Tuhan. Ambil langkah yang tepat sehingga sungguh-sungguh rencana-Mu atas bangsa kami terjadi. Bangsa yang dicintai Tuhan, bangsa yang dikasih Tuhan, bangsa yang diselamatkan Tuhan, bangsa yang mengalami Yesaya 60 luar biasa sekali. Kami bawa gereja-gereja, khususnya juga gereja-Mu Tuhan ini, keluarga Allah, Tuhan. Lawatlah Tuhan, penuhi kami Tuhan, pakailah Tuhan menjadi terang-Mu. Diterangi, bangkit jadi terang, bangkit jadi terang, Tuhan. Sehingga orang berbondong-bondong datang. Kami bawa keluarga-keluarga, kami bawa keluarga kami, Tuhan. Hidup kami, Tuhan. Saat ini berkaryalah, jamalah Tuhan. Urapilah kami, Tuhan. Lahirkan, bangkitkan kami, pakailah kami, Tuhan. Terima terang dan pancarkan terang, Tuhan. Sehingga mengubah yang gelap jadi terang, yang gelap jadi terang. Berani mengucapkan perkataan iman, perkataan profetik. Kuasa-Mu mengalir, Roh Kudus yang bekerja saat ini juga. Penuhi setiap kami, Tuhan. Penuhi keluarga kami, Tuhan. Penuhi gereja-Mu ini, Tuhan. Penuhi, Tuhan, bangsa kami. Engkau yang berkarya, Engkau yang berkarya. Terus saudara berdoa pada Tuhan. Tangkap firman. Firman ini menjadi pewahyuan, pembukaan, rema yang menyadarkan Tuhan ingin kita berhasil, dipakai oleh Tuhan. Iblis ingin menggagalkan. Jangan mau digoda, jangan mau ikuti godaan, saudara. Tolak godaan, tinggalkan godaan. Kalau yang sudah terlanjur jatuh, bertobat, saudara. Kembali pada Tuhan. Yang undur, yang jauh, kembali pada Tuhan, saudara. Erat nempel Tuhan. Saudara berjalan bersama Tuhan. Saudara lihat karya Tuhan. Saudara lihat tuntunan Tuhan. Saudara lihat dipakai Tuhan. Yang paling kecil dipakai besar-besaran. Yang paling lemah diberi kuasa luar biasa. Mujizat-Mu terjadi, mujizat-Mu terjadi. Tuhan tolong setiap keluarga. Mujizat-Mu terjadi. Masalah jadi mahkota. Tuhan beri kesembuhan yang sakit, beri kesehatan yang prima. Berkati Tuhan, supaya kami jadi berkat. Hati yang cinta Tuhan, lebih lagi hati yang percaya pada Tuhan, lebih lagi hati yang taat pada Tuhan, lebih lagi hati yang setia pada Tuhan, lebih lagi. Dan kami tahu sesuatu yang dahsyat terjadi. Kami bersyukur Engkau menuntun kami senantiasa dengan firman. Kami terima seperti firman. Kami taruh di loh hati kami. Kami imani, kami taati, kami ucapkan itu. Dan kami berjalan, berbuat sesuai dengan firman. Kami akan lihat firman-Mu dinyatakan. Terima kasih. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati dengan menang atas godaan. Amin. Diberkati dengan tuntunan orang yang nyata. Amin. Diberkati keluarga-Mu, Amin. kesehatan-Mu, Amin.
pertumbuhan iman rohanimu, kesaksian pelayananmu, diberkati studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, segenap kehidupanmu, diberkati dan jadi berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Sudah diberkati, ya katakan bersama-sama, amin.